Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Didin. Hari ini kita akan belajar ceramah setelah kemarin kalian selesai belajar prosedur dan juga teks eksplanasi. Di awal KBM ceramah ini atau minggu kemarin, saya sudah menyampaikan melalui WA atau grup kelas untuk mencari ceramah, khotbah, dan pidato. Nah, jadi setelah kalian cari, kira-kira menurut kalian itu apakah ceramah, pidato dan khotbah itu sama-sama membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Didin. Hari ini kita akan belajar materi ceramah. Materi ini merupakan materi ketiga setelah kalian belajar prosedur dan teks eksplanasi. Ya, baik. Di awal pertemuan kemarin, saya sudah menyampaikan melalui grup kelas untuk mencari ceramah, khotbah, dan pidato. Jadi setelah kalian cari, kira-kira ketiganya ini merupakan pengertian yang sama, memiliki arti yang sama atau berbeda. Nah, jawaban kalian nanti silakan kaitkan dengan apa yang saya sampaikan. Jika ada perbedaan, silakan ditanyakan melalui WA atau grup kelas. Ya, kita masuk pada materi yang pertama, ceramah. Ceramah itu pada intinya adalah kegiatan berbicara di depan khalayak umum secara dua arah, atau ada timbal balik dari penceramah dan juga dari pendengarnya. Nah, yang dibicarakan di ceramah itu apa? Yang dibicarakan di ceramah adalah suatu hal untuk menguraikan objek informasi atau pengetahuan kepada audiens atau juga kepada pendengar. Nah, dari materi ceramah ini atau dari kegiatan ceramah ini dimungkinkan pendengar itu akhirnya mengetahui secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh penceramah tadi. Sebagai contoh, jika kemudian ceramah itu membawa tema tentang keagamaan, lebih khusus lagi judulnya tentang sedekah, kita tahu bahwa sedekah itu memang baik. Nah, tapi barangkali kita tidak tahu bahwa sedekah itu, dari kita sedekah hari ini, itu bisa menjadi penolong kita di kehidupan nanti, di masa tua kita nanti. Misalkan ketika kita kesusahan dan ketika kita berada di bawah, nah sedekah kita di masa lalu itulah yang kemudian menolong kita. Kemudian ditambahkan dengan firman Allah, firman Tuhan, atau juga dengan dalil agar menjadi kuat. Nah, kurang lebih seperti itulah ceramah. Jadi berceramah atau penceramah itu mengulas suatu materi, suatu objek secara mendalam. Itu jika kita mengartikan ceramah. Jangan lupa ceramah itu disampaikan melalui komunikasi dua arah. Jadi ada timbal balik. Seperti kalian melihat ceramah agama, jika kemudian seorang penceramah menyapa audiensnya, menyapa pendengarnya, Bapak Ibu, misalkan ditanyakan begitu, maka dijawab ya, atau misalkan betul enggak? Betul. Nah, maka perlu adanya timbal balik. Tapi jika kemudian tadi ketika ditanyakan tidak ada timbal balik, maka ceramah ini juga pastinya akan gagal, atau misalkan ada yang kurang dalam penyampaian itu. Nah, tetapi sebagian besar ceramah itu akan kemudian disampaikan menggunakan cara dua arah tadi, secara dua arah tadi. Jadi di dalam ceramah, audiens itu dipersilakan jika kemudian ada hal yang ingin ditanyakan. Jadi juga bisa ada tanya jawab di dalamnya, juga kemudian bisa ada timbal balik secara langsung. Misalnya kata-kata yang menjadi reaksi atas apa yang telah disampaikan oleh penceramah. Nah, secara umum, secara garis besar, ketika saya menanyakan pada teman-teman kalian ketika luring, ceramah itu banyak yang mengaitkan tentang agama, padahal tidak.
ceramah itu tidak selalu tentang keagamaan. Jadi kalau misalkan di tempat kalian, contohlah ada Pak Lurah atau Pak Kades memberikan sambutan atau memberikan sebuah materi pada masyarakatnya, itu juga bisa menjadi sebuah ceramah. Atau contoh lainnya, misalkan seorang teman kalian dipanggil oleh guru BK, kemudian setelah keluar dari ruang BK, kalian biasanya kepo, kamu tadi diceramai apa? Kan begitu, kan tidak. Kemudian kamu tadi dipidatoi apa? Dikhotbahi apa? Kan tidak, tapi diceramai. Maka ceramah itu sudah pasti untuk menguraikan sesuatu hal, ya. Pasti pendengarnya itu semula sudah tahu. Kita pasti tahu. Misalkan kalau ke ruang BK karena kita atau karena kalian itu kurang baik kelakuannya, tindak lakunya, kita tahu. Tetapi ya karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda, kemudian dia melakukan itu, dan ketika di dalam ruang BK kemudian dia diperingatkan, dia diberitahu bagaimana kemudian berperilaku yang baik, bersopan santun, bagaimana cara sopan santun yang baik, dan sebagainya. Jadi kalau ceramah memang lebih erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan diulas secara mendalam. Nah, jika sudah mengerti mengenai ceramah, kemudian kita lanjutkan pada materi pidato dan khotbah. Pidato adalah sama pada dasarnya kegiatan berbicara di depan khalayak umum, ya, untuk mengajak atau mendorong berbuat sesuatu. Jika kalian membaca sebuah buku, maka memang ada yang mengatakan bahwa pidato dengan ceramah ini sama. Ya, itu memang tidak salah. Jadi di beberapa buku juga ada yang mengatakan ceramah dengan pidato itu sama. Tapi jika ini dibedakan, maka keduanya ini juga bisa kita bedakan. Karena kalau ceramah, sekali lagi komunikasinya itu dua arah, ada timbal balik dari pendengar ke audiens, atau dari pendengar ke penceramah, atau dari penceramah ke pendengar atau ke audiensnya. Tapi kalau misalkan pidato, ini sifatnya adalah satu arah, komunikasinya adalah searah, dari penceramah atau dari orang yang berpidato, ya, kemudian kepada pendengar atau kepada audiens. Nah, di dalam pidato ini juga penting sifatnya untuk mengajak atau mendorong untuk berbuat sesuatu. Kalau misalkan contoh pada kehidupan sehari-hari, kalian bisa melihat bahwa dalam upacara bendera, ya, ketika pembina upacara ada seorang bapak atau ibu yang menjadi pembina upacara, maka itu adalah ketika misalkan dipersilakan untuk menyampaikan apa yang disampaikan, dan maka bapak atau pembina upacara tadi atau ibu pembina upacara tadi itu sudah berpidato. Nah, pada konteks pidato ini biasanya memang lebih formal, dan di dalam pidato ini apa yang ada dalam benak atau misalkan gagasan yang dimiliki oleh orang yang berpidato itu penting untuk memengaruhi cara pandang pendengarnya, agar kemudian pendengarnya atau audiens itu bisa melakukan, bisa berbuat seperti apa yang telah disampaikan oleh orang yang berpidato tadi. Contoh juga, misalnya pembina upacara seringkali mengatakan bahwa kebersihan itu adalah hal yang penting. Jadi anak-anak jangan sekali-kali misalkan meninggalkan botol di dalam kelas, di belakang kelas. Ketika kalian membawa botol, jangan lupa langsung dibuang pada tempat sampah atau kemudian dikirimkan pada bank sampah. Tetapi yang terjadi, kalian banyak kemudian meninggalkan secara berserakan di belakang kelas. Nah, apakah kemudian kalian tidak tahu bahwa botol itu misalkan menjadi pemandangan yang kotor, menjadi pemandangan kelas itu menjadi kotor atau juga tidak menjadi bersih lagi? Kita pasti tahu, tapi ya tadi, karena mungkin itu sudah sebagai karakter kita perlu untuk diingatkan lagi. Nah, maka dari pidato itulah, ya, sifatnya untuk mempengaruhi seseorang agar orang itu bisa
kemudian sebuah respon, ya entah itu tepuk tangan, entah itu kemudian suara siul, dan sebagainya, jelas tidak. Nah, jadi dalam sebuah upacara seharusnya juga tidak ada reaksi ya dari para audiens atau dari peserta upacara. Jadi kalau misalkan dalam sebuah upacara karena sifatnya itu khidmat, maka sebaiknya atau seharusnya upacara itu juga berlangsung khidmat, karena memang sejatinya upacara itu adalah hal yang sakral. Maka kemudian dalam sebuah komunikasi ketika amanat itu disampaikan oleh pembina upacara, jadi reaksi dari siswa seharusnya tidak ada tepuk tangan, juga tidak ada reaksi bu atau misalkan hal-hal yang intinya untuk merespon dari apa yang disampaikan oleh pembina upacara tadi. Jadi tugas dari peserta itu yang menyimak saja. Nah, kenapa kemudian dalam upacara itu biasanya kemudian ada tepuk tangan? Karena tidak lain dari pembina upacara itu sendiri yang memang bertujuan untuk misalkan membuat acara atau membuat upacara itu lebih humanis lagi, tidak kemudian monoton, tidak kemudian kaku dan sebagainya. Nah, ini pengecualian, tapi seharusnya upacara itu langsung khidmat. Nah, jika sudah tahu tentang pidato dan ceramah, kita kemudian masuk ke khotbah. Khotbah itu kegiatan berbicara di depan khalayak umum, sama sebenarnya seperti dua hal tadi. Tetapi di khotbah ini harus membawa misi keagamaan, harus bertemakan keagamaan, praktik ibadah, dan ajakan untuk memperkuat keimanan. Di Islam itu namanya khotbah, di agama lain Kristen itu juga khotbah, mungkin di agama lain lagi itu juga sama, tapi yang saya tahu di Kristen itu juga namanya khotbah. Nah, di dalam praktik khotbah ini juga banyak siswa yang masih bingung ketika membedakan ceramah dan khotbah. Contoh, ada seorang ustadz, kiai, atau dai naik mimbar setelah sholat maghrib. Barangkali di tempat kalian biasanya ada, atau setelah isya, atau barangkali setelah subuh. Nah, itu bukan khotbah, itu adalah ceramah. Khotbah itu hanya misalnya disebut saat sebelum sholat Jumat, ketika ada seorang kiai, ustadz, atau dai naik mimbar ya untuk membuka sholat Jumat, nah maka itu baru yang namanya khotbah. Atau khotbah itu juga bisa dilakukan saat Idul Adha atau Idul Fitri, setelah sholat Id atau setelah sholat Idul Adha atau setelah sholat Idul Fitri. Jadi khotbah itu kaitannya dengan praktik keagamaan, ya, kaitannya dengan memperkuat keimanan kita kepada Tuhan, jadi kaitannya dengan syariat keagamaan. Jika ceramah itu konteksnya lebih luas lagi, lebih fleksibel, pidato biasanya lebih formal, dan khotbah ini kaitannya dengan misi keagamaan. Nah, jadi dari tiga hal ini tentunya kalian sudah paham. Nah, masih ada satu lagi yang baru-baru ini terjadi. Kalian pasti tahu adanya demonstrasi untuk menentang undang-undang Cipta Kerja. Nah, kira-kira ya kakak-kakak kalian itu, entah itu di mahasiswa, ada juga barangkali ada saudara atau mungkin orang tua kalian yang bekerja sebagai buruh dan melakukan aksi demonstrasi, atau minimal kalian tahu tentang aksi itu. Nah, erat kaitannya dengan mereka melakukan orasi. Orasi itu juga kegiatan yang serupa dengan kegiatan tadi, tapi bedanya apa kira-kira? Dan sudah tahu. Jadi kalau orasi itu adalah kegiatan berbicara di depan khalayak umum untuk menyampaikan pendapat. Jadi dari materi ini kalian sudah tahu 4 ya, komunikasi berbicara. Ya, ini ada ceramah, pidato, khotbah, dan orasi.
keempat-empatnya memiliki persamaan, juga ada perbedaannya. Nah, dari keempat hal tadi, atau lebih khusus ceramah, pidato, dan khotbah, kalian bisa menggarisbawahi bahwa ceramah, pidato, dan khotbah itu memiliki persamaan dalam hal untuk mengungkapkan pikiran di depan banyak orang. Ya, kemudian jika perbedaannya, maka pidato dan khotbah ini komunikasinya cenderung terjadi satu arah, dan ceramah ini komunikasinya bersifat dua arah atau timbal balik. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui WA atau pada kolom komentar pada YouTube ini. Nah, ciri-ciri ceramah disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Sekali lagi, ceramah itu mengulas, membahas secara dalam objek atau sebuah informasi, ya. Bedanya dengan pidato, jika masih kurang jelas, pidato itu hanya sekedar informasi saja, kurang lebih begitu. Kemudian pidato itu untuk menggerakkan orang, untuk memengaruhi orang agar melakukan seperti apa yang diinginkan oleh orang yang berpidato tadi. Contoh, misalkan seorang lurah atau kades ingin warganya melakukan kerja bakti. Nah, kemudian kades ini berbicara saat jelang warga di suatu daerah itu atau di suatu dusun atau RT itu mengadakan pengajian. Nah, itu adalah pidato. Jadi jika kalian juga tahu kan biasanya sebelum acara itu juga ada sambutan. Nah, sambutan itu juga bagian dari pidato. Nah, jadi sudah mulai jelas ya perbedaan ketiga hal tadi. Kemudian ceramah sekali lagi itu komunikasi yang melibatkan dua arah, ada pembicara, ada pendengar. Kemudian karena ada timbal balik, karena ada jawaban atau respon dari pendengar, maka biasanya dalam ceramah itu ada tanya jawab, ada dialog, ada diskusi. Kemudian ceramah itu membahas sesuatu hal yang jelas dan berisi satu persoalan saja. Jadi akan lebih baik hanya membahas satu atau maksimal dua, tidak kemudian melebar kemana-mana. Jadi kalau misalnya tadi saya menyampaikan tentang sedekah, maka akan lebih baik hanya membahas tentang sedekah saja, tidak kemudian membahas ke hal-hal yang baik lainnya. Misalkan beribadah itu juga baik, sedekah ini tadi juga baik, santunan itu juga baik, ya. Misalnya lagi sumbangan itu juga baik. Nah, ke beberapa atau keempat hal ini tadi itu memiliki persamaan, tapi akan lebih baik jika fokusnya pada sedekah saja, tidak melebar ke hal yang lain. Nah, kalian bisa melihat dari sekian banyak ciri-ciri ini, dan yang paling penting agar diingat oleh pendengar, oleh audiens, maka apa yang kita sampaikan ini sebaiknya juga kita selingi dengan humor, agar apa yang kita sampaikan ini kemudian diingat oleh audiens. Jadi humor itu tidak selamanya dianggap negatif, malah itu bisa mencairkan suasana, bisa menghidupkan suasana, dan bisa menjadi salah satu hal kekhasan dari kita kepada audiens. Langkah-langkah dalam menanggapi ceramah ini penting. Jadi dalam ceramah itu kalian seharusnya adalah menyimak. Jadi dalam ceramah, pidato atau khotbah itu sudah pasti tugas dari audiens itu menyimak, ya. Nah, yang kedua adalah mencatat pokok-pokok isi ceramah. Jadi kalau misalkan kalian menghadiri sebuah ceramah agama di tempat kalian atau di masjid kalian atau dimanapun, maka setelah kalian menyimak juga lebih baik kalian kemudian juga mencatat apa tujuannya, agar apa yang disampaikan, ya, agar apa yang disampaikan oleh penceramah tadi bisa kalian ingat di kemudian hari. Jika di kemudian hari kalian merasa perlu untuk mengulas materi itu, misalnya kalian ingin membahas atau mencari lagi dalil atau ayat yang pernah disampaikan, nah
maka catatan ini penting. Kalian tinggal membuka, oh waktu itu ceramah yang sesuai dengan sedekah itu misalnya ayat ini atau dalil ini. Nah itu pentingnya. Tapi apa yang dilakukan oleh sebagian besar dari kita itu sangat jarang sekali untuk mencatat. Menyimak iya tapi tidak dengan mencatat. Di dalam pidato, karena biasanya keadaannya lebih formal, jika kemudian dalam keadaan berdiri jelas tidak kemudian diperlukan mencatat. Jika kemudian dalam keadaan duduk masih memungkinkan. Nah khotbah ini jelas tidak boleh, karena di dalam khotbah itu sifatnya sakral, karena untuk beribadah, jadi hanya menyimak saja. Dan memberi tanggapan itu perlu dalam sebuah ceramah. Kalau dalam sebuah khotbah jelas tidak boleh. Kalau dalam sebuah pidato biasanya boleh, biasanya juga tidak. Tinggal pidatonya. Jika kemudian pidato kepresidenan, kemudian ada upacara bendera, pidato bupati, ya ini jelas kemudian tidak diperlukan tanggapan. Kalian hanya tugasnya menyimak saja. Tapi jika kemudian pidatonya dalam ruang lingkup kecil, contohlah tadi ya sambutan oleh Bapak Kades atau Bapak Lurah pada ruang lingkup RT atau pada ruang lingkup desa dan kelurahan. Nah ini juga bisa dimungkinkan untuk melakukan tanggapan. Nah tapi dalam ceramah itu penting. Kenapa? Karena sekali lagi ceramah itu kan sifatnya adalah mengulas objek secara mendalam, agar kalian itu juga lebih tahu lagi tentang apa yang belum kamu ketahui. Ya maka kalian bisa bertanya, bisa mengulas apa kemudian bedanya, contoh tadi sedekah dengan santunan, apa bedanya sedekah dengan sumbangan. Nah misalnya seperti itu. Jika sudah cukup, saya lanjutkan kembali. Di dalam ceramah itu kan juga berisi informasi, ya. Maka fungsi dan kegunaannya itu kira-kira apa saja? Untuk menambah pengetahuan, untuk mengajari pembaca, dan untuk menyenangkan pembaca. Jika kemudian untuk menambah pengetahuan, kita bisa tahu misalnya bahwa dari sedekah tadi itu bisa menjadi penyelamat kita di kehidupan masa mendatang, di masa tua kita nanti. Misalnya begitu, itu berarti menambah pengetahuan. Informasi yang mengajari pembaca. Kalian kemarin di materi awal telah menyelesaikan materi prosedur. Nah, di situ kan berisi tata cara. Memang yang selalu kita bahas adalah tata cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Nah, jadi itu jika kemudian disampaikan dalam sebuah ceramah, itu juga bisa menjadi hal yang mengajari pembaca atau mengajari kita. Nah, tetapi juga dikaitkan dengan konteksnya. Kan sangat jarang sekali misalkan dalam ceramah itu orang membahas tentang cara masak, kecuali kalau ibu-ibu PKK kemudian menghadirkan seorang koki. Nah itu bisa ya, jadi tinggal lihat konteksnya. Kalau dalam acara keagamaan, misalnya ceramah keagamaan, ya kurang lebih bagaimana cara beribadah yang baik, dalam artian misalnya cara sedekah yang baik. Kita tidak hanya sekadar memberikan apa yang kita miliki dengan tangan kanan dan menyembunyikan dari tangan kiri. Nah maka barangkali tidak hanya sekedar ini, itu bahkan bisa kemudian menjadi informasi yang mengajari pembaca. Dalam sedekah juga niatkan apa yang kita tujukan, agar apa yang kemudian nanti kita berikan itu juga menjadi berkah bagi kita dan bisa misalkan menolong kita di hari nanti. Kurang lebih misalnya begitu. Informasi yang menyenangkan pembaca. Kalau melihat dari contohnya, di situ kaitannya dengan fiksional. Jadi cerita fiksi yang sifatnya khayalan, contohlah cerpen, karikatur, komik. Ini jelas sangat kurang sesuai kalau dalam ceramah. Jadi kalau dalam ceramah dia berarti humor itu tadi, bagaimana caranya penceramah tadi agar membuat suasana lebih riang, tidak monoton, maka caranya adalah dengan memberikan humor, memberikan sebuah guyonan atau hiburan.
Nah, itu bisa kemudian informasi yang menyenangkan pembaca. Nah, ini juga penting. Jadi metode dalam ceramah itu ada 4. Ada naskah atau kita bisa menyebut manuskrip. Kalian sering sekali pasti melihat jika orang berbicara di depan khalayak umum itu menggunakan naskah. Semua orang pasti bisa. Nah, maka ini pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya jelas, ya, kita tinggal membaca saja, apa susahnya. Tapi kekurangannya, maka jika kemudian didengarkan oleh pendengar, ini akan terasa monoton, hanya seperti itu. Temponya akan sama, nada bicaranya. Jadi kurang bisa untuk merespon apa yang diinginkan oleh pendengar. Nah, kemudian ada menghafal atau memoriter. Menghafal ini juga baik, karena bisa mengasah ingatan kita. Tetapi di sisi lain, jika ingatan kita kemudian tidak kuat, atau mungkin kita tidak fokus, maka apa yang kita sampaikan bisa jadi kemudian merebet kemana-mana, tidak fokus lagi, tidak pada jalannya lagi, akan menjadi kacau apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian ada juga serta-merta atau impromptu. Ini hanya dimiliki oleh orang yang benar-benar sudah ahli dalam bidang tersebut. Jadi, jika suatu hal misalkan menimpa seseorang, kemudian orang itu sebenarnya akan dijadwalkan untuk memberikan ceramah agama di suatu daerah, tiba-tiba berhalangan hadir, dan kemudian panitia dari acara keagamaan tadi ya menghubungi secara mendadak, misalnya si B dan si B bisa dan menyelesaikan acara itu ya, atau menjadi pengisi dari acara itu dan beliau bisa, maka beliau bisa kemudian disebut sebagai orang yang menggunakan metode impromptu. Kenapa? Karena beliau sudah ahlinya. Tetapi dari apa yang disampaikan ini, karena secara mendadak, walaupun orang itu bisa, dimungkinkan ada hal yang kurang mendalam disampaikan. Nah, kurang lebih begitu. Dan yang terakhir, ini adalah salah satu metode yang paling mudah dan paling saya sarankan untuk kalian ketika nanti ada tugas berceramah. Jadi kalian bisa menggunakan catatan kecil atau disebutnya extempora. Ini penting kalian lakukan agar kalian bisa fokus apa yang kalian sampaikan, bisa runtut. Ya, jadi kalian menulis bagian pokoknya saja, kemudian kalian uraikan. Setelah kalian uraikan, kalian lihat apa lagi ya pokok pembicaraan apa lagi yang perlu kalian sampaikan. Kemudian kalian ulas lagi. Nah, di materi catatan kecil ini kekurangannya barangkali seakan kalian itu kurang siap. Nah, kurang siap gitu ya, kurang siap karena kalian seolah-olah membaca padahal hanya ide pokoknya, dan ini boleh. Kemudian ada unsur-unsur ceramah. Unsur-unsur ceramah ada 5 dari penceramah, itu pasti. Dan ketika kalian menjadi penceramah, ketahui tugas kamu, apa yang perlu kamu sampaikan, apa yang menjadi latar belakang kamu, ilmu apa yang kamu miliki, itu perlu kemudian kalian sampaikan pada hadirin. Dan jangan lupa kalian harus memiliki bekal ilmu yang kuat. Siapa tahu nanti yang ditanyakan adalah hal yang di luar dari yang telah kamu siapkan. Lalu ada pendengar, ini juga penting, dan kalian juga perlu tahu pendengar dari ceramah kamu itu misalnya usia berapa. Apakah usianya semua dalam artian dari anak-anak sampai orang dewasa dan orang tua, ataukah hanya orang tua saja atau hanya anak-anak saja. Nah, itu juga penting kaitannya dengan bahasa dan materi yang kamu sampaikan. Kemudian materinya juga sama, kalian juga harus memiliki materi yang menarik, materi yang baru, yang bisa kamu sampaikan secara runtut dan sistematis. Materi baru itu mungkin orang seperti tadi ya, sudah tahu tentang sedekah, tetapi orang itu belum tahu ya jika sedekah itu menyimpan suatu hal yang luar biasa di balik apa yang sudah kita lakukan. Cara menyampaikan atau metode ceramah ini juga penting.
Nah, orang itu kan memiliki karakter masing-masing. Kalau kalian melihat Ustadz Maulana di televisi, itu menyapa jamaahnya dengan cara jamaah. Nah, itu caranya. Nah, kalian juga harus bisa ya memiliki cara tersendiri. Seperti Anwar Zaid itu punya cara sendiri dalam menyampaikan ceramahnya pada audiens. Misalnya, Anwar Zaid barangkali karena berasal dari kedaerahan ya, dari Bojonegoro ya, dari daerah Bojonegoro, dan beliau kurang lebih bukan tinggal di kotanya. Nah, barangkali ini juga menjadi alasan jika beliau ini sering menggunakan bahasa Jawa dan menyampaikan ceramahnya itu banyak kemudian disertai guyon. Karena apa? Banyak dari audiensnya atau pendengarnya ini dari kurang lebih kalangan menengah bawah. Jadi akan sangat sesuai jika kemudian ceramah itu agamanya dapat juga diselingi dengan guyon, tidak menjadi monoton. Kemudian medianya, media ceramah itu juga penting. Tapi jika kalian membahas tentang ceramah agama yang seperti dilakukan oleh Anwar Zaid atau oleh kiai-kiai lain, barangkali media ceramah yang dibutuhkan di sana ya hanya sound, hanya mic dan sebagainya. Jadi kurang lebih ya itu memang dasarnya, atau media dasarnya. Tetapi jika kalian melihat bahwa ada acara seminar, ada kemudian seorang guru yang berbicara di depan kelas pada kalian ketika mengajar, maka ceramah dari beliau ini ya, dari orang yang seminar atau dari guru yang menerangkan ini, maka barangkali juga butuh media, bisa PowerPoint, bisa papan, bisa spidol dan lain-lain. Jadi kurang lebih media itu adalah alat yang digunakan. Jadi bergantung dari keadaan di mana orang itu akan berceramah dan bagaimana caranya agar apa yang disampaikan oleh penceramah ini bisa sampai pada pendengar. Maka barangkali juga dibutuhkan media. Jadi media ini juga bisa membantu penceramah untuk mengkonkretkan hal yang abstrak. Ketika kita menyampaikan saja, barangkali orang kurang paham. Tapi kemudian jika kita menampilkan contohnya dan kita sertai dengan penjelasan, orang baru paham. Itu juga bisa, bergantung materinya. Di dalam isi atau di dalam struktur, ya ini kita berbicaranya struktur, hanya saja belum saya tulis strukturnya. Di dalam struktur dari ceramah itu ada 3, ada pembukaan atau pendahuluan, atau juga bisa disebut tesis. Kalian nggak usah bingung, yang jelas ini semuanya sama. Tapi kalian harus mengenal namanya, ya nama strukturnya, tidak selalu pembukaan. Jika besok saya tulis tesis, bagian awal dari sebuah ceramah, ya kalian pilih tesis. Kemudian ada isi atau rangkaian argumen, diakhiri penutup atau penegasan kembali. Di dalam dari pembukaan, itu penting kiranya kalian memulai dengan salam dulu. Misalnya Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera, salam olahraga. Jadi bisa kalian kaitkan dengan konteks acara kalian. Jadi kalian akan berbicara di mana, kalian bisa menggunakan salam itu atau salam pramuka. Nah, lanjut lagi, ada ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan berarti kan yang terhormat, ya, yang saya hormati, yang berbahagia, yang kami muliakan, yang saya sayangi, itu adalah ucapan penghormatan. Dilanjutkan ucapan syukur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita. Bisa juga dilanjutkan dengan sholawat Nabi, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu juga boleh. Nah, di materi pembukaan ini, pernahkah kalian mendengar orang itu memberikan ucapan penghormatan dulu baru salam? Misalnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang berbahagia tamu undangan, dan anak-anak yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak? Kalau saya pernah. Nah, jadi mana yang benar? Sebenarnya dari memulai sebuah hal
itu tidak ada aturan yang baku, tidak ada aturan yang mengharuskan, ya. Tetapi akan lebih baik jika kita memulai sesuatu itu dengan mengucapkan salam. Jadi saran saya, kalian tetap memulainya dengan salam. Mungkin kalian juga akan bertanya, di dalam ceramah itu biasanya tidak langsung ucapan penghormatan, tapi ada kalimat pengantar berbahasa Arab juga boleh. Setelah assalamualaikum, kemudian dilanjutkan innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh, ya, wa na'udzubillahi min syururi, dan seterusnya. Itu juga boleh. Kalian bisa menggunakan itu, baru kemudian ucapan penghormatan. Nah, setelah tadi misalkan ucapan syukur, ya, yang meliputi ucapan syukur kepada Tuhan dan juga sholawat Nabi, kalian kemudian sudah masuk ke bagian isi. Nah, tapi dalam bagian isi ini jangan langsung membahas intinya, tapi kalian berikan pengantar dulu. Ketika kalian contoh, ya, ketika kalian naik sepeda motor kan tidak langsung masuk gigi 4, tapi kalian harus dari 1 dulu. Nah, maka kurang lebih seperti itu. Jadi kalian harus memberikan pengantar materinya dulu. Jika kalian membahas, kembali lagi ya, temanya sedekah, maka jangan langsung sedekah itu menyimpan hal yang luar biasa, menyimpan pahala yang luar biasa, atau membantu kita. Ya, tidak langsung seperti itu, tapi kalian mulai dulu. Bapak Ibu di antara kita pasti pernah melakukan sedekah, tetapi Bapak Ibu, misalkan sedekah ini tidak kemudian hanya sekadar memberikan barang dari kita kepada orang lain, entah itu makanan, uang, minuman, tetapi sedekah ini perlu, misalkan perlu apa? Perlu kita syukuri, perlu bagian dari rasa syukur kita, bagian dari nikmat yang kita miliki untuk pada orang lain, untuk diberikan orang lain, agar diri kita ini sama-sama, ya, merasakan kecukupan, sama-sama memiliki rasa yang senang, rasa bahagia. Nah, jadi Bapak Ibu jika kemudian memiliki kelebihan harta, kecukupan dan sebagainya, jangan kemudian dimiliki sendiri. Ada hak bagi orang lain, ada hak untuk orang lain. Nah, misalnya itu dulu, baru kemudian membahas materi intinya. Dan jangan lupa jika sudah masuk ke penutup atau penegasan kembali, di bagian ini kalian berikan simpulan. Jadi simpulan dari keseluruhan apa yang telah kalian sampaikan. Jadi Bapak Ibu, tidak ada cara lain atau banyak cara yang bisa kita lakukan, tapi salah satu sedekah ini adalah cara yang paling ampuh untuk menolong kita. Kemudian ada harapan, kalian berikan harapan. Harapan saya setelah saya pulang dari khotbah ini, dari ceramah ini, dari pidato ini misalnya, nah Bapak Ibu melakukan apa yang saya sampaikan, atau harapannya adalah kedepannya Bapak Ibu jika sudah bersedekah lebih sering lagi, lebih banyak lagi melakukan sedekah dan sebagainya. Kemudian ucapan terima kasih. Jadi di sini kalian juga memberikan rasa terima kasih, ya, karena kalian sudah didengar pidato kalian atau mungkin ceramah kalian. Kemudian permohonan maaf barangkali ada hal yang menyinggung dari hadirin, dan diakhiri dengan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi belum selesai ya ini. Nah, misalnya seperti itu. Lanjut ke ciri bahasa ceramah. Di ciri bahasa ceramah, kalian akan diajak untuk membahas kalimat imperatif. Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Jadi, perintah atau kalimat yang berisi permintaan untuk melakukan sesuatu. Kalian bisa membuka materi tersebut pada buku Intan Pariwara yang sudah kalian miliki di halaman 64. Jadi kalimat perintah itu banyak jenisnya. Ada perintah biasa, permintaan, kalimat perintah yang untuk mengizinkan, ajakan, bersyarat, sindiran, larangan, dan saran. Kalian bisa melihat dari sana, ya. Kemudian ada kalimat persuasif, jelas dalam sebuah ceramah itu juga untuk memengaruhi,
pidato itu juga untuk memengaruhi, khotbah pun juga sama. Maka berusaha untuk membujuk, mengajak atau memengaruhi orang melakukan sesuatu. Maka di dalam dari kalimat persuasif biasanya ada kata hendaknya, sebaiknya, diharapkan, kita harus, kita jangan, dan lain-lain. Lalu ada kata ganti. Kata ganti orang atau disebutnya pronomina. Dalam ceramah itu seringnya memang hanya orang pertama dan orang kedua. Tetapi di sini saya tambahkan orang ketiga. Tapi dalam ceramah hanya orang pertama dan orang kedua. Orang pertama sebagai pembicara. Sebagai pembicara penceramah itu akan menyebut dirinya saya atau aku atau kita atau kami. Kurang lebih begitu ya. Nah, bedanya kami dengan kita apa? Kalau kami berarti hanya saya dengan kelompok saya yang melakukan sesuatu, kalian tidak. Contoh dalam sebuah presentasi, berarti kalau kami hanya orang yang ngomong dengan kelompoknya. Kami kelompok 6, kalian tidak, kalian mendengarkan. Nah, misalnya begitu. Kalau kita berarti orang yang ngomong dengan orang yang mendengarkan melakukan hal yang sama. Kita akan ke Surabaya, berarti orang yang ngomong dengan yang mendengarkan akan ke Surabaya bersama-sama. Kemudian orang kedua, ada kamu, kau, kalian, ya. Kalau jamak banyak berarti kalian. Kemudian ada saudara-saudara, berarti kan untuk menyapa. Orang kedua itu orang yang diajak bicara. Kalau jamak dalam artian ini ceramah, berarti kan saudara-saudara, saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang ada di sini, misalnya begitu ya. Atau hadirin sekalian, itu juga bisa masuk pada orang kedua. Nah, orang ketiga berarti orang lain yang dibicarakan, yang dirasani. Berarti kalau satu, iya atau dia. Kalau banyak, kita merasani orang yang di sana, ya, lebih dari satu itu sudah banyak. Contohlah menggunakan kata mereka. Kemudian ada kata teknis. Kemarin di materi eksplanasi kita juga sudah membahas kata teknis. Kata teknis itu adalah sebutan dari masalah yang dibahas. Jadi kalau kita membahas materi ini misalnya pandemi, ya berarti kita bisa menyebut COVID-19, bisa menyebut apa? PSBB, ya. Kemudian kita bisa juga menyebut social distance atau physical distancing dan sebagainya. Nah, itu jika membahas tentang pandemi. Atau membahas tentang kesehatan mata, ada anemia, atau mungkin tentang tubuh, ada diabetes, ada kanker. Atau contoh lainnya jika masih kurang jelas. Lereng gunung banyak terjadi longsor. Longsor itu banyak diakibatkan hutan yang gundul. Kita perlu melakukan penanaman hutan kembali. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata reboisasi. Jadi kita menggunakan kata yang padat dibandingkan kata yang panjang kali lebar. Lalu ada kata kerja mental yang kaitannya dengan persepsi, afeksi atau sikap, kemudian juga kognisi, kemampuan kita dalam berpikir. Kalau persepsi itu kaitannya dengan panca indera, melihat, itu kan hanya kita yang tahu, mendengar, hanya kita yang tahu. Orang lain kan tidak bisa mengerti apa yang kita maksudkan ya. Jadi kalau melihat kan kita bisa tahu, orang lain kan nggak bisa ya. Misalnya kita ini melihat atau enggak, mendengar, kita ini mendengar atau enggak. Nah misalnya itu, jadi kaitannya dengan panca indera. Kemudian afeksi, kaitannya dengan perasaan atau sikap, marah. Saya seperti ini, barangkali kalian tidak tahu kalau saya marah. Nah misalnya, itu berarti hanya diketahui oleh diri orang itu sendiri. Kognisi kaitannya dengan memahami sesuatu, berpikir. Nah, orang berpikir barangkali di sekitarnya juga tidak tahu. Kemudian ada mengerti. Nah, kalian ini mengerti atau tidak, yang tahu kalian sendiri. Itu berarti kata kerja mental. Lalu ada kalimat majemuk bertingkat. Singkat saja, karena ini nanti akan saya bahas di materi lain. Atau kalian juga bisa sedikit banyak sudah kepo duluan ya, sudah cari tahu duluan mengenai kalimat majemuk. Ada di YouTube saya, di sana kalian bisa lihat, scroll di bawah. Jadi kalimat majemuk itu kalimat yang memiliki dua klausa, ada klausa induk dan klausa anak. Ciri dari klausa anak kalimat ya,
itu jika didahului konjungsi, dan di sini hanya berlaku konjungsi subordinatif atau konjungsi tidak setara. Apa saja konjungsi subordinatif itu? Ada dari sini ya. Sekar pun SMS jika SUA 5S TKW. Sekar, sebab karena, sekar itu keliru ya, di situ sekar itu harusnya sebab, karena, pun, walaupun, punya kemudian juga bisa meskipun, sehingga, maka, sampai, jika, kalau, SUA, supaya, untuk, agar, 5S TKW, saat, sebelum, sesudah, setelah, sejak, tatkala, ketika, waktu. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut lagi. Kalian bisa belajar lebih dulu di buku paket kalian mengenai materi majemuk ini di halaman 89 sampai 91, atau di buku Intan Pariwara ada di halaman 66 sampai dengan 68. Kita akan membahas di video terpisah. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.